Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang kembali di episode kedua mata kuliah media belajar inovatif. Sementara untuk materi pokoknya adalah konsep belajar. Nah, pada materi konsep belajar kali ini terdapat 3 capaian pembelajaran yang akan kita kupas tuntas. Capaian pembelajaran yang pertama, nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian belajar. Kemudian, capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai muatan teori dalam belajar. Nah, sementara untuk capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk membedakan kekurangan dan kelebihan teori-teori belajar yang muncul. Jadi 3 maksud saya, 3 capaian pembelajaran ini yang melekat pada konsep belajar di episode kedua media belajar inovatif. Sebelum kita bahas satu persatu capaian pembelajaran tersebut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga setiap episode yang saya share langsung terotomatis muncul pada kolom notifikasi saudara. Oke, saudara-saudara sekalian, pada slide pertama kita akan bahas mengenai pengertian belajar. Ya. Belajar ini merupakan tonggak hidup kehidupan manusia. Ya, jangankan manusia, makhluk lainnya juga mengalami hal yang sama. Hanya saja formasinya yang kita agak sulit mengetahui bagaimana cara makhluk hidup lainnya itu belajar. Tetapi pada dasarnya setiap makhluk hidup itu pasti belajar. Nah, manusia ada istilah atau falsafah kuno yang berpendapat bahwa orang yang belajar itu akan menggenggam dunia. Nah, pada poin pertama ini, ya, mari kita pahami, terdapat istilah orang yang belajar akan menggenggam dunia. Artinya, ketika seseorang belajar, maka dunia akan mampu dikuasainya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, saya ingin saudara coba menjelaskan kira-kira apa itu definisi belajar, sehingga kemudian mampu membuat manusia menguasai dunia. Nah, pernyataan kedua, manusia dikatakan sebagai makhluk homo educandum. Ya. Nah, saya ingin saudara juga menjelaskan apa maksud kata-kata homo educandum, ya. Nah, jadi pernyataannya nanti dibuat melalui video dan dikirim ke YouTube. Jadi itu misi yang harus saudara selesaikan pada slide pertama ini. Pada slide kedua, kita coba akan pahami mengenai teori dalam belajar. Pada dasarnya, teori yang muncul dalam belajar itu ada banyak sekali. Tetapi yang paling sering digunakan oleh manusia sebagai pedoman itu terdapat 4 teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik, kemudian yang kedua, teori humanistik, dan yang ketiga, teori kognitivisme, dan yang keempat, teori sibernetik. Nah, dari keempat teori ini, saya ingin pada slide kedua ini saudara menjelaskan satu persatu mengenai teori tersebut. Ya, jadi itu misi yang harus saudara selesaikan pada slide kedua ini. Saudara-saudara sekalian, tentu seorang guru dalam mengajar pasti memegang prinsip-prinsip mengajar yang kemudian diterapkan pada siswanya. Nah, hal tersebut muncul karena beberapa teori yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, sekarang pada slide ini saya ingin saudara menggali sebanyak-banyaknya mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar. Nah, pada slide ini keempat teori tadi harus saudara ungkap mengenai mengenai kelebihan dan kekurangan dari keempat teori tersebut.
Jadi itu misi yang harus saudara selesaikan pada slide ke-4 ini. Saudara-saudara sekalian, jadi itu gambaran materi singkat kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyak saudara menggali segala macam informasi mengenai teori belajar, saudara mampu nanti menerapkannya pada pembelajaran yang akan saudara bawa ketika saudara menyelesaikan seluruh perkuliahan di Universitas PGRI Palembang, dan pada akhirnya saudara menjadi seorang guru yang baik. Nah, instruksi sebelum saya tutup pembelajaran ini, silahkan saudara buat masing-masing tugas tersebut melalui kanal YouTube masing-masing, dan linknya nanti dikirim bersamaan dengan absen, seperti format dengan cara ketik nama saudara, kemudian NIM saudara, kelas saudara, dan link YouTube jawaban saudara. Nah, tugas itu paling lambat saya tunggu 1 minggu setelah video ini dirilis. Jika dalam waktu 1 minggu setelah video ini dirilis saudara belum mengumpulkan, maka saudara saya anggap tidak hadir dalam perkuliahan episode kedua ini. Itu mungkin instruksi perkuliahan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.